Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair. Bagaimana kabar anak-anak pagi hari ini? Alhamdulillah, Ustazah turut berbahagia jika kalian semua dalam keadaan sehat. Yuk, mari kita berdoa bersama. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan, memberikan kita semangat untuk terus belajar dari mana saja. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenal tentang kakek Nabi Muhammad SAW. Benar apa benar? Iya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenal ayah dan ibunda Rasulullah Muhammad SAW. Tentunya masih bersama Ustazah Umi Hani dalam pelajaran Sirah Nabawiyah Sejarah Kebudayaan Islam kelas 2 hanya di MI Ashifa Balikpapan. Mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita mulai dengan mengenal keluarga Rasulullah Muhammad SAW ya. Nabi Muhammad SAW memiliki seorang ayah. Ayah beliau bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Coba ulangi siapa nama ayahnya? Iya, Abdullah bin Abdul Muthalib. Selanjutnya, beliau memiliki seorang ibunda yang bernama Aminah binti Wahab. Siapa nama ibundanya? Aminah, ya, Aminah binti Wahab. Baiklah, nah sekarang kita akan mengenal mereka satu persatu. Kita kenal ayah dari Rasulullah Muhammad SAW dulu ya. Ayah beliau bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah, ini fakta-fakta tentang ayah beliau. Namanya Abdullah bin Abdul Muthalib. Beliau ini adalah putra terkecil dari Abdul Muthalib atau putra ke-10. Jadi beliau punya 10 saudara dan beliau anak terakhir. Kemudian beliau ini lahirnya di tahun 545 Masehi. Jauh sekali ya, sekarang sudah tahun 2020. Nah, dan beliau ini pernah hampir dikurbankan untuk berhala. Zaman itu orang-orang belum mengenal Islam. Orang-orang masih menyembah berhala. Seperti yang pernah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, kita pernah tahu kan kalau Abdul Muthalib atau kakek Nabi Muhammad bernazar jika diberikan 10 keturunan dan semuanya tumbuh menjadi dewasa, beliau akan mengorbankan salah satu di antaranya. Hampir-hampir Abdullah, ayah Rasulullah, menjadi kurban sebagai wujud syukur Abdul Muthalib kepada Tuhannya saat itu. Nah, setelah melalui berbagai proses, Abdullah bin Abdul Muthalib tidak jadi dikurbankan, melainkan ditebus dengan 100 ekor unta. Setelah berhasil ditebus dengan 100 ekor unta, Abdul Muthalib membawa Abdullah pergi ke kawasan Bani Zuhrah. Bani itu seperti suku. Jadi ada wilayah suku Zuhrah. Nah, Abdullah bin Abdul Muthalib dibawa oleh Abdul Muthalib ke sana. Untuk apa dibawa ke sana? Dibawa untuk melamar seorang wanita yang bernama Aminah binti Wahab. Nah, akhirnya beliau menikah dengan Aminah binti Wahab. Saat menikah dengan Aminah, Abdullah berusia kurang lebih 24 tahun. Setelah menikah dengan Aminah binti Wahab, Abdullah bin Abdul Muthalib
pada tahun 570 Masehi mengikuti kafilah dagang. Kafilah dagang itu pergi berdagang tapi berombongan, ramai-ramai. Pergi berdagangnya tidak hanya di Mekah, tapi sampai ke Yaman, sampai juga ke Syam. Saat itu di 570 Masehi, Abdullah pergi berdagang ke negeri Syam. Berombongan, ramai-ramai, tidak sendirian. Namun, setibanya Abdullah di suatu perkampungan, yaitu perkampungan An-Nabighah, Abdullah jatuh sakit. Setelah jatuh sakit beberapa hari, Abdullah pun wafat alias meninggal dunia. Nah, setelah meninggal dunia, Abdullah dimakamkan di Yasrib. Sekarang namanya Madinah. Saat meninggal dunia itu, istri beliau yaitu Ibunda Aminah binti Wahab sedang hamil Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, ketika Nabi Muhammad lahir ke dunia, beliau sudah tidak sempat lagi bertemu dengan ayahnya, karena ayahnya sudah meninggal ketika beliau masih dalam kandungan Ibunda Aminah. Nah, sekarang yuk kita kenali Ibunda Aminah binti Wahab. Ibunda Aminah binti Wahab atau Ibunda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah putri dari Wahab. Beliau berasal dari Bani Zuhroh. Jadi sukunya Ibunda Aminah adalah suku Zuhroh. Kalau sukunya ayah Abdullah adalah suku Quraisy. Kemudian beliau ini, Ibunda Aminah ini lahirnya di Makkah. Nama ayahnya adalah Wahab bin Abdul Manaf. Sedangkan nama ibunya adalah Barroh binti Abdul Uzza. Ibunda Aminah dijuluki sebagai pemimpin para ibu. Mengapa demikian? Karena Ibunda Aminah adalah seorang ibu dari Nabi dan Rasul yang dipilih oleh Allah sebagai pembawa risalah untuk menyebarkan ajaran Islam kepada umat manusia, yang ajaran tersebut terus tersebar hingga akhir zaman. Itulah mengapa Ibunda Aminah disebut sebagai pemimpin para ibu. Ketika ditinggal wafat oleh suaminya, beliau sedang hamil 7 bulan. Saat ditinggal wafat itu, suaminya meninggalkan harta. Hartanya terdiri dari 5 ekor unta, sekawanan biri-biri, dan 1 orang budak. Budak yang ditinggalkan adalah budak perempuan. Kalian tahu tidak apa itu budak? Iya, budak itu seperti pembantu di zaman sekarang. Tetapi bedanya, budak itu tidak digaji bulanan seperti pembantu zaman sekarang. Tapi budak di zaman dulu bisa diperjualbelikan menjadi milik tuannya. Itulah kenapa dia tidak digaji. Nah, 1 orang budak yang ditinggalkan oleh Abdullah adalah perempuan yang bernama Ummu Aiman. Ummu Aiman ini kelak menjadi perawat Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ketika Rasulullah lahir, Ummu Aiman yang merawatnya. Setelah disusui oleh Thuwaibah dan juga Halimah As-Sa'diyah, kemudian diasuh oleh Ibunda Aminah binti Wahab, dan Aminah binti Wahab meninggal. Rasulullah sempat dibawa oleh Ummu Aiman sebelum diserahkan kepada kakeknya, yaitu kakek Abdul Muthalib. Nah, anak-anak, selanjutnya kita bahas tentang meninggalnya Ibunda Aminah ya. Nabi Muhammad SAW ketika bayi dititipkan kepada Thuwaibah untuk disusui. Thuwaibah adalah seorang budak
sama seperti Ummu Aiman. Tetapi Suwaibah ini budak dari Abu Lahab. Suwaibah ini juga menyusui anak-anak lain, tidak hanya Rasulullah. Contoh, menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib, menyusui Abu Salamah bin Abdul As'ad al-Makhzumi, dan juga anaknya sendiri yang bernama Masruh. Kemudian, selang beberapa lama, Rasulullah dititipkan kepada ibu susuannya yang baru, yaitu Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ini nama lengkapnya sebenarnya Halimah binti Abi Zu'aib As-Sa'diyah. Disebut As-Sa'diyah karena Halimah merupakan Bani Sa'ad. Setelah disusui oleh Halimah pada usia kurang lebih 5 tahun, Halimah mengembalikan Nabi Muhammad kepada Ibunda Aminah. Lalu pada usia Rasulullah ke-6 tahun, Ibunda Aminah mengajak Rasulullah untuk pergi ke Yatsrib. Untuk apa pergi ke Yatsrib? Pergi ke Yatsrib ini tujuannya untuk mengunjungi pamannya dan juga makam ayahnya. Masih ingat kan? Tadi kita cerita Abdullah ketika sakit di desa, di perkampungan di Yatsrib, Abdullah dimakamkan di sana setelah meninggal. Nah, di usia Rasulullah ke-6 tahun, Ibunda Aminah membawa Rasulullah untuk mengunjungi pamannya yang ada di Yatsrib dan juga mengunjungi makam ayahnya. Namun sayangnya, ketika sampai di sebuah desa, yaitu desa Abwa, Ibunda Aminah jatuh sakit. Nah, setelah jatuh sakit, selang beberapa hari, Ibunda Aminah wafat. Akhirnya, beliau dimakamkan di sebuah desa atau dusun yang bernama Abwa. Setelah itu, Rasulullah dibawa oleh Ummu Aiman untuk diserahkan kepada kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Demikianlah cerita, kisah, sejarah tentang ayah dan ibu Rasulullah Muhammad SAW. Tapi sebelum diakhiri, Ustadzah ingin mengulang sedikit bersama kalian. Coba kalian tebak, siapa sih nama ayah Rasulullah Muhammad SAW? Iya, Abdullah bin Abdul Muthalib. Pintar, jawaban kalian benar. Selanjutnya, Ustazah ingin tahu dong, ayah Abdullah, ayah Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah berasal dari suku apa? Suku Quraisy. Kalau ibundanya? Iya, ibunda Nabi Muhammad berasal dari suku Zuhroh atau disebut Bani Zuhroh. Ada yang ingat usia keberapakah Abdullah bin Abdul Muthalib menikah dengan Ibunda Aminah? Benar sekali, di usia ke-24 tahun. Nah, baiklah anak-anak, pertanyaan tadi adalah penutup dari pelajaran kita hari ini. Pelajaran kita hari ini hanya materi ya, materi tentang ayah dan ibu Rasulullah Muhammad SAW. Karena ini baru pertemuan kedua, kita tidak punya tugas. Jadi tidak ada tugas, cukup Ananda mencatat hal-hal penting di buku Ananda untuk kelak dapat dibaca-baca dan dipelajari di rumah. Tetap semangat belajar di rumah saja. Terus jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, marilah kita akhiri dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu lana walakum. Semoga apa yang kita pelajari hari ini Allah jadikan ilmu yang bermanfaat dan amal jariah bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.